warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam dan salam sejahtera untuk teman-teman subscriber, calon subscriber dan viewer YouTube dimanapun kalian berada. Welcome back to my channel WNM Entertainment. Tidak lupa semoga hari ini teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, selalu dimudahkan dalam segala aktivitas, selalu dimudahkan dalam mencari rezeki, dan tidak lupa saya doakan mungkin pada hari ini di antara teman-teman di luar sana ada yang kurang enak badan atau lagi sakit, kita doakan bersama-sama dan saya doakan agar cepat lekas sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman sekalian, pada konten video di channel saya hari ini kita masih akan membahas kelanjutan dari video saya sebelumnya yang ini teman-teman. Ya, itu ya teman-teman, barusan videonya yaitu teknik closing dalam penjualan. Kita melanjutkan dari teknik yang kemarin ya teman-teman. Terakhir adalah teknik ke-10. Saat ini adalah teknik yang ke-11, yaitu todongan atau hadirkan rasa malu jika tidak membeli. Maksudnya seperti ini teman-teman. Anda akan menodong si calon customer secara tidak langsung agar rasa malu atau tidak enakannya tersebut muncul. Caranya, Anda bisa memberikan makanan spesial untuknya jika Anda bertemu dengannya, atau Anda ajak makan calon customer Anda. Traktir dia. Pokoknya semakin banyak yang Anda berikan untuknya, bahkan itu spesial, semakin tinggi rasa tidak enakan itu muncul. Ini namanya teknik menodong teman-teman. Teknik ini cocok jika Anda punya produk yang nilai harganya sangat besar. Kalau harganya murah, pakai teknik lain saja ya teman-teman. Karena teknik ini mengeluarkan biaya. Anda harus ingat itu. Teknik yang ke-12, empati. Maksudnya, tunjukkan Anda bisa merasakan apa yang mereka rasakan. Contohnya, yang pertama, sebelumnya saya juga memiliki masalah yang sama. Tetapi setelah memakai produk ini, semua masalah yang mengganggu hilang dalam sekejap. Contoh yang kedua, dulu saya pun berpikir sama seperti Anda. Semua MLM itu sama, dan benar saja. Benar bisa merasakan apa yang Anda rasakan sekarang. Tapi setelah saya menemukan MLM ini, perasaan tersebut berubah. Jika tidak percaya, Anda bisa luangkan waktu 15 menit untuk saya jelaskan lebih dalam. Kuncinya nih teman-teman. Sekali lagi, no report, no sale. Teknik ini adalah teknik paling ampuh dalam membangun kedekatan. Semakin Anda dekat, semakin besar potensi closing. Ketika Anda bisa merasa bagaimana rasanya menjadi mereka, closing akan terjadi dengan sendirinya. Selanjutnya, teknik yang ke-13, eksklusif. Tidak semua orang bisa mendapatkan produk ini, atau terbatas. Contohnya, maaf, tidak semua orang bisa ikut training ini, khusus member saja. Yang kedua, produk ini jumlahnya terbatas, hanya ada 5. Contoh yang ketiga, produknya ini sangat eksklusif. Kuncinya, yang pertama, Anda tidak boleh berbohong nih teman-teman. Kalau memang tidak terbatas, ya jangan katakan terbatas, gunakan sesuai porsinya saja. Kunci yang kedua, yang termasuk terbatas itu tidak sampai puluhan jumlahnya teman-teman. Kalau sudah sampai puluhan, ratusan, bahkan ribuan, itu sudah tidak terbatas lagi. Hati-hati, jangan sampai blunder ya teman-teman. Teknik yang ke-14, bridging. Arahkan customer secara tidak langsung nih teman-teman. Biarkan mereka yang memilih sendiri. Maksudnya, yang pertama itu teknik ini mirip-mirip dengan teknik perbandingan. Letak perbedaannya adalah kalau teknik perbandingan ada sedikit kecenderungan untuk beli ke produk yang kedua. Kalau yang ini tidak ada. Tunjukkan ke calon customer produknya apa saja teman-teman. Pastikan mereka memilih apa yang ingin mereka pilih. Anda hanya memastikannya itu cocok untuknya. Anda hanya berfungsi sebagai jembatan teman-teman, di antara pilihan-pilihan yang mungkin mereka pilih. Penerapannya seperti ini teman-teman. Teknik ini sangat cocok untuk bisnis yang basic atau dasar jualannya menggunakan toko,
seperti butik, fashion, retail, dan lain-lain. Teknik yang ke-15, joki. Maksudnya buat orang tertawa atau tersenyum dengan penawaran atau kata-kata Anda, teman-teman. Maksudnya ketika Anda berhasil membuat orang lain tertawa, maka mereka akan lebih menyukai Anda. Orang lebih suka membeli dari orang-orang yang disukainya, teman-teman. Kemudian orang kalau sudah berpikir senang, ketawa ketiwi, jarang berpikir negatif, termasuk berpikir bahwa Anda itu sedang berjualan. Ceritakan cerita-cerita lucu atau lelucon yang sekiranya bisa buat calon customer Anda itu tersenyum, bahkan bisa tertawa lepas. Teknik yang ke-16, jika makan. Maksudnya, apa kerugian mereka jika tidak memilih produk ini? Teknik ini mirip-mirip dengan teknik now and never. Bedanya, teknik ini seperti bukan teknik. Padahal sengaja kita ungkapkan agar si calon customer bisa berpikir tentang kerugiannya kalau tidak membeli. Contoh seperti ini, teman-teman. Jika Anda tidak mencegahnya, maka keluarga Anda ada dalam ancaman demam berdarah. Sebaiknya kita mencegah dengan membeli obat oles anti nyamuk seperti ini. Atau bisa menggunakan contoh kedua, jika kita tidak ikut asuransi perlindungan, maka akan banyak sekali biaya-biaya yang akan kita keluarkan saat terjadi kecelakaan. Atau mungkin dengan cara contoh ketiga, jika Anda tidak membelinya sekarang, maka besok Anda harus mengeluarkan biaya yang lebih tinggi untuk membelinya. Teknik yang terakhir atau teknik yang ke-17 yaitu cerita orang. Berilah atau kasih testimoni atau pengalaman orang lain, teman-teman. Kenapa cerita orang lain? Orang cenderung lebih yakin jika Anda menceritakan pengalaman orang lain kepadanya. Terlebih jika pengalaman tersebut ada kemiripan-kemiripan dengan si calon customer. Contohnya nih, teman-teman. Misalnya, bisnis Anda adalah bimbingan belajar. Tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang ragu dengan kualitas bimbel atau bimbingan belajar di tempat Anda. Anda bisa mengatasinya dengan teknik ini, teman-teman. Misalnya, tahun lalu ada seorang ibu yang juga mengajukan pertanyaan yang sama atau mirip dengan ibu. Tampaknya ia juga merasa ragu dengan kualitas bimbingan belajar ini. Setelah putranya mengikuti kelas percobaan, ia akhirnya merasa yakin dengan kualitas bimbingan belajar kami. Putranya sekarang sudah lulus dan masuk IPB, dan saya pikir ibu itu sangat puas dengan bimbingan belajar kami. Karena baru 2 hari yang lalu, sang ibu tersebut memasukkan putra keduanya ke bimbingan belajar ini juga. Oke, teman-teman subscriber, calon subscriber dan viewer semuanya, cukup sekian pada konten kali ini berkaitan dengan teknik-teknik closing dalam penjualan. Jika teman-teman merasa konten ini bermanfaat, silahkan untuk memberikan komentar di bawah, like, dan share. Bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe. Tidak lupa saya ingatkan untuk teman-teman semua untuk selalu melakukan gerakan 4M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata, kemudian juga jika cara penyampaian saya yang kurang menarik serta menyinggung perasaan teman-teman semuanya. Sampai jumpa di konten saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.